siswa-siswiku, apa kabar? Ibu harap kalian tetap sehat dan masih terus semangat. Baiklah, kali ini Ibu kembali dengan materi seni budaya yang baru, yaitu tari kreasi. Sebelum itu, mari kita perhatikan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita dari materi ini. Baiklah anak-anak, apakah kalian masih mengingat materi tari di kelas 7 dan kelas 8? Apa itu tari? Tari merupakan salah satu cabang seni di mana media ungkap yang digunakan adalah tubuh. Tari ibarat bahasa gerak yang merupakan alat ekspresi manusia sebagai media komunikasi yang universal dan dapat dinikmati oleh siapa saja pada waktu kapan saja. Tari adalah gerak tubuh seseorang secara berirama yang melibatkan wirama, wirasa, dan wiraga. Mari kita masuk di bagian pertama, yaitu A, pengertian tari kreasi. Tari kreasi adalah tarian yang mengalami perkembangan dari pola-pola tari Nusantara yang sudah ada. Tari kreasi bertolak dari tari tradisional. Susunan tari kreasi tidak terikat pola dan tidak memiliki aturan yang baku. Koreografi dan teknik gerak tari kreasi dapat menyesuaikan keadaan. Tari kreasi merupakan bentuk ekspresi diri yang memiliki aturan yang lebih bebas, namun tetap memiliki aturan. B. Jenis tari kreasi. Yang pertama, tari kreasi berpolakan tradisi. Tari yang berpolakan tradisi merupakan tarian yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tradisional, baik dalam koreografi, musik karawitan, tata busana dan rias, maupun teknik pentasnya. Walaupun ada pengembangan, tidak menghilangkan esensi ketradisiannya. Yang kedua, tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi. Merupakan tari yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, tata rias dan busana, maupun teknik pentasnya. Berikut jenis tari berpolakan tradisi. Yang pertama adalah tari gegot. Tari gegot merupakan tari Betawi yang diciptakan oleh Entong Sukirman dan Kartini Kisam pada tahun 1976. Tarian ini menggambarkan kehidupan para remaja putri Betawi yang sedang bersenda gurau dalam menjalankan masa remajanya. Canda dan tawa mewarnai kehidupan mereka. Yang kedua, tari ronggeng belantek. Tari ronggeng belantek diciptakan pada tahun 1985 oleh Wiwik Widyastuti. Tari ronggeng belantek merupakan tari kreasi baru yang diangkat dari teater Betawi, yaitu topeng belantek. Yang ketiga, tari loliana. Tari loliana adalah tari kreasi yang berasal dari Maluku. Pertunjukan tari loliana berdasarkan pada tradisi dan kebudayaan masyarakat Kepulauan Teonila Serua. Yang keempat, tari zaman. Tari zaman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adatnya. Yang kelima,
ada tari cokek onde-onde. Tari cokek onde-onde adalah tarian yang diciptakan oleh Djoko SS. Tari cokek onde-onde merupakan tarian pergaulan yang menceritakan tentang kehidupan penari cokek. Karena perkembangannya, tari cokek dipentaskan oleh sepasang muda-mudi dengan rasa riang. Itulah beberapa contoh tari kreasi yang berpolakan tradisi. Berikut kita lihat contoh tari yang berpolakan non-tradisi. Salah satu contoh tari kreasi yang berpolakan non-tradisi adalah tari kontemporer. Tarian kontemporer merupakan sebuah tarian yang menggunakan gerak-gerakan yang bersifat simbolik, unik, dan mengandung pesan tertentu di dalamnya. Irama musik yang digunakan juga tidak biasa, cukup dibilang unik, mulai dari musik sederhana sampai dengan musik digital. Riasan wajah dan kostum dari tarian ini juga terbilang aneh, sesuai dengan tema yang dibawakan. Mengapa terbilang aneh? Mungkin karena tarian ini biasanya membawakan sebuah gerakan berbentuk mengenang sebuah perjuangan sosok tokoh atau kejadian yang mana meninggalkan cerita khusus. Berikut kita masuk pada fungsi tari kreasi. Seni tari memiliki beberapa fungsi. Berikut ulasannya. Yang pertama, sebagai sarana hiburan. Tari digunakan sebagai sarana untuk mencapai kepuasan artistik tertentu. Yang kedua, tari berfungsi sebagai sarana pertunjukan. Tari pertunjukan merupakan tari yang disajikan kepada penonton dengan garapan yang bervariasi. Tari sebagai sarana pertunjukan memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, penggarapannya memerlukan kreativitas dan imajinasi. Yang kedua, pementasannya di tempat tertentu. Dan yang ketiga, mengandung ide yang mengarah pada pementasan. Fungsi tari kreasi berikutnya adalah tari sebagai sarana upacara, yaitu tari yang dilakukan hanya pada upacara adat maupun upacara yang bernuansa keagamaan. Yang terakhir, tari berfungsi sebagai sarana pergaulan, yaitu tarian yang dimainkan untuk berinteraksi kepada sesama. D. Nilai dalam tari kreasi. Dalam sebuah tarian mengandung unsur nilai estetis. Apa itu nilai estetis? Nilai estetis adalah istilah lain bagi nilai keindahan. Nilai estetis dalam gerak tari merupakan kemampuan dari gerak tersebut untuk menciptakan sebuah pengalaman estetis. Hal yang perlu kalian pahami dalam mengamati karya seni tari adalah adanya faktor subjektif dan faktor objektif. Terciptanya estetis itu karena adanya penilaian perasaan dari pengamat karya seni ataupun objek seni. Baiklah siswa-siswiku, demikian materi kita kali ini. Ibu harap kalian bisa mempelajari dan memahaminya. Untuk lebih paham, Ibu akan mengirimkan tugas kepada kalian melalui aplikasi Edmodo. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa juga berdoa. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.